Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah masih berikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita mampu melanjutkan kehidupan kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman bagi kita semua. Apabila kita pegang teguh dua pedoman itu, Rasulullah jamin lan tadilu abada. Sekali-kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, pada bulan ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, di mana kita umat muslim mengetahui banyak sedikitnya apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitunya hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupannya, perkataannya, perbuatannya ataupun ibadahnya? Allah katakan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan betul-betul sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasul itu sifat atau contoh suri tauladan yang baik untukmu, kata Allah. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, apalagi orang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka contohnya adalah tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita mencontohnya? Tak lain dan tak bukan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa saja sifat-sifat yang bisa kita contoh terhadap diri Rasulullah dalam kehidupan kita? Mari kita lihat satu persatu. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, yang pertama, Yang pertama itu dinamakan dengan siddiq. Apa itu siddiq? Yaitunya jujur, mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya ketika umat muslim itu dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejujurannya, maka umat Islam itu dipastikan akan selamat dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang jujur. Mana buah yang tidak baik, mana buah yang busuk ataupun yang tidak baik, dikatakan dengan sejujurnya. Apapun realita dalam kehidupan Rasulullah, mengatakan sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi apakah kita yang saya ini mengaku umat muslim, umat Islam yang beriman kepada Allah telah melakukan sifat jujur? Kadang-kadang kita lihat kebanyakan pada saat ini manusia yang mengaku orang beriman dan Islam itu tidak jujur. Dalam berbuat bohong, dalam bekerja bohong, dalam bertutur kata enggak jujur. Banyak mereka mengaku beriman akan tetapi tidak jujur. Padahal sebetulnya kejujuran itu adalah fundamental dalam kehidupan. Ketika kita ingin mendapatkan suatu kepercayaan baik oleh orang lain ataupun dari Allah Subhanahu wa taala.
Lantas yang kedua, kedua itu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dinamakan dengan amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dipercaya oleh kawan, tapi lawan pun percaya kepada beliau. Apapun yang diamanahkan oleh seseorang kepada Rasulullah diberikan suatu kepercayaan. Rasulullah tidak pernah mengkhianati amanah itu, tetap menjalankan amanah. Bukan seperti orang yang munafik yang diberikan suatu jabatan, diberikan suatu pangkat dan martabat sebagainya, tapi tidak menjadi amanah dalam kehidupan mereka dan tidak amanah dalam menjalankan suatu tugas. Makanya banyak mungkin para pejabat, para elit-elit yang mungkin terbukti bersalah. Kenapa? Karena tidak amanah dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah memberikan contoh dalam kehidupan supaya amanah dalam menjalani kehidupan, baik itu amanah untuk diri sendiri ataupun amanah untuk orang banyak. Lantas yang ketiga adalah, kita lihat yang ketiga itu lalu apakah yang ketiga itu? Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga itu adalah fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas, memiliki satu intelektual yang tinggi. Makanya umat muslim itu mesti cerdas, pintar, intelektual. Gak boleh bodoh. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bodoh, maka orang lain, agama lain, orang-orang yang munafik akan bisa mengotak-atik kita. Makanya kita harus cerdas seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil, harus tahu. Makanya kita mesti cerdas dalam kehidupan, bukan bodoh. Makanya ketika kita sudah cerdas, sudah bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, maka kita tidak akan pernah diperbodoh oleh siapapun. Itulah kuncinya, mesti kita pintar dalam kehidupan. Makanya mesti kita isi dalam tubuh kita paling tidak 3 hal. Yang pertama, perut. Dengan apa kita isi? Makanan dan minuman yang halal lagi baik. Yang kedua, akal kita, otak kita, dengan apa yang kita isi? Kita isi dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dada kita dengan apa? Dengan iman dan takwa. Makanya Allah juga mengatakan, ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu bukti bahwasanya cerdas itu penting dalam kehidupan. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mesti cerdas dalam kehidupan kita. Lantas yang keempat itu adalah yang terakhir itu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disebut dengan takdir. Apa itu? Menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Maka kita contoh dalam kehidupan Rasulullah itu takdir, kita menyampaikan suatu kebenaran. Dan seandainya kita mengetahui suatu kebenaran, sampaikan. Walaupun itu pahit boleh hak karena murah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan yang benar itu sekalipun itu pahit. Walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Sudah kewajiban sebetulnya dan sesungguhnya bagi kita
menyampaikan hal yang benar itu walaupun dalam kondisi pahit sekalipun, walaupun banyak tantangan dan rintangan sekalipun, itu banyak tantangan dan rintangan, kalau itu suatu kebenaran maka sampaikan. Itulah contoh yang dilukiskan atau yang dikisahkan dalam kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mungkin kisah-kisah yang lain. Ketika itu contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah rumah. Setiap Rasulullah melewati sebuah rumah, Rasulullah selalu diludahi. Selalu ada orang yang meludah. Setiap Rasulullah lewat di depan rumahnya, orang rumahnya meludah. Setiap lewat meludah. Suatu saat ketika Rasulullah melewati rumah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat lagi orang yang meludah. Lantas bertanya Rasulullah kepada tetangganya, wahai tetangga, mana kira-kira orang yang berada di rumah ini? Lantas tetangganya menjawab, oh itu dia sedang dalam keadaan sakit ya Rasul, 3 hari sakit. Lantas Rasulullah pulang dan mengambil suatu bekal untuk dibawa kepada orang tadi. Ketika sampai di rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lantas siapa itu? Saya Muhammad. Disuruhnya masuk ke dalam rumah. Sampai di rumahnya, ternyata dia kaget. Yang datang itu ternyata orang yang dia ludahi. Maka di ketika itu orang itu mengatakan, sungguh mulia dirimu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mungkin segelintir contoh yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan. Contoh kita tak lain dan tak bukan, idola kita tak lain dan tak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tausiah yang pendek ini dapat memberikan kita pencerahan kembali, mengingatkan kembali dan menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.